Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Jemaat GPD LSAD Magelang? Saya yakin kita tetap ada dalam sukacita pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli, sesuai dengan agenda yang kita sudah sepakati dan atas petunjuk Ibu Gembala, kita akan melanjutkan renungan kita pagi hari ini yang masih dalam kitab Mazmur. Dan hari ini kami harap Bapak Ibu juga dapat terus mengikuti pembacaan dalam kitab Mazmur ini. Mazmur 72, Mazmur pasal 72 sampai Mazmur pasal 77 ya. Kalau kedengarannya mungkin panjang, Bapak Ibu akan membacanya seperti apa, tapi saya yakin ketika kita belajar memberi waktu untuk membaca Mazmur ini, setiap hari kita ada agenda ya, seperti Bapak Ibu ada agenda seperti ini, saya yakin ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Puji Tuhan. Sekali lagi, hari ini Selasa tanggal 7 Juli kita sudah sampai pada Mazmur 72 sampai 77. Saya akan khusus menyampaikan renungan singkat pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 73. Mazmur 73 itu berisi 28 ayat. Saya akan membaca beberapa ayat. Ada 6 ayat awal yang akan saya baca di dalam Mazmur pasal 73 ini. Ayat yang pertama berkata begini, Mazmur 73, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang ke-23, tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat yang ke-25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Satu ayat lagi, ayat yang terakhir, ayat yang ke-28 berkata begini. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan. Pagi hari ini dalam Mazmur 73 ini saya akan beri judul singkat untuk dapat membawa kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Judul renungan pagi hari ini, fokuskan hidup kita tertuju pada kekekalan. Jadi orientasikan hidup kita tertuju kepada kekekalan. Secara umum atau garis besarnya Mazmur pasal 72 ini sampai 78 kira-kira seperti Mazmur 72 berisi tentang relasi kita dengan Tuhan itu akan mengalirkan berkat, hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 73 kita akan bahas pagi hari ini. Mazmur 74 berisi tentang ketika kita mengadu kepada Tuhan, seperti apa respon Tuhan terhadap seruan kita. Ketika kita mengadu, berseru, bermohon kepada Tuhan. Mazmur pasal 75 berisi tentang Allah itu adalah hakim yang adil. Tidak ada yang sama seperti dia. Mazmur 76 berisi kemenangan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, jaminannya adalah kemenangan. Mazmur 73 berisi tentang kita harus berseru kepada Allah, berdoa. Mari kita akan lihat tentang Mazmur 73 ini. Sekali lagi, fokuskan hidup kita ini tertuju kepada Tuhan. Khusus Mazmur 73 ini berisi tentang pengajaran yang sangat berharga, pengajaran yang sangat bernilai, khususnya bagi iman Kristen, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau berfokus atau mengorientasikan hidup kita ini kepada kekekalan, kepada Tuhan. Mazmur 73 ini saya bagi dalam 2 bagian, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ayat yang pertama dimulai dengan kata Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, baik bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Allah itu baik kepada siapa saja, ya, khususnya ada spesifikasinya orang yang tulus hati, orang yang bersih hati, Allah baik.
Ya, sebenarnya kepada semua juga orang baik. Tetapi ketika kita menyelidiki mulai ayat yang kedua, selanjutnya itu berisi keluhan-keluhan yang ada pada pemazmur ini. Sebab dia melihat ada orang fasik, tetapi keberadaan mereka itu baik-baik saja. Bahkan lebih dari orang yang beriman kepada Tuhan. Ini hal yang kita temui hari-hari ini. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, kadangkala mempengaruhi iman kita dan menjadikan kita bertanya, kok bisa seperti itu? Dia tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi kehidupan mereka itu baik-baik saja. Sekali lagi, dalam Mazmur 73 ini berisi tentang hal pengajaran yang sangat berharga, yang sangat bernilai bagi iman Kristen. Kadangkala kita melihat keberadaan dunia ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita, bagi kita yang memiliki ketulusan hati, seperti ayat yang pertama berkata, bagi mereka yang bersih hatinya, mari kita tetap fokuskan orientasi kita, fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Sebab sekali lagi bukan hanya kepada hal-hal yang duniawi. Bagi orang fasik, ya, orientasi mereka sifatnya hanya sementara untuk duniawi saja. Sukses, sehat, kaya, dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita tentu tidaklah seperti itu. Sekalipun kadangkala menimbulkan kecemburuan dalam perasaan kita, dalam hati kita. Tetapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Mari sekali lagi fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Sedangkan kita yang percaya kepada Tuhan, Mazmur 73 ayat 14 berkata begini, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap hari itu, yang ada di dalam Mazmur. Kok kami yang percaya kepada Tuhan, aku yang setia tetapi mengalami hal-hal seperti ini, kesulitan, kesukaran. Orang yang tidak percaya, orang fasik, mereka mengalami itu. Hal yang tidak bisa kita pungkiri, yang kita hadapi setiap hari. Tetapi sekali lagi, mari kita lihat hal yang sangat berharga dalam kitab Mazmur, khususnya pasal yang ke-73 ini. Sebab bagaimana caranya kita menghadapi krisis ini, apa yang harus kita lakukan. Mari kita punya pandangan seperti Mazmur ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, bagi mereka yang bersih hati. Ini pertama-tama yang harus ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita akan berkata, Tuhan itu baik bagi saya, bagi kita. Ini berbicara tentang fokus, orientasi. Kalau fokus kita benar, maka orientasi kita juga, hidup kita ini kita akan berikan kepada Tuhan. Fokus orientasi kita benar. Tetapi sebaliknya, kalau fokus dan orientasi kita tidak benar, keliru, ini akan menjadikan kita ini orang-orang yang tidak mensyukuri apa yang Tuhan buat bagi kita. Ya, sulit mensyukuri. Tetapi ketika orientasi kita benar, maka apapun yang kita alami, kita akan menjadi orang-orang yang mensyukuri. Tidak akan membanding-bandingkan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sekalipun kenyataan itu yang kita lihat. Selanjutnya, hidup yang berorientasi pada Tuhan adalah pilihan yang sangat tepat, dan itu adalah pilihan yang terbaik. Kita lihat keadaan dunia sekarang hari-hari ini, tidak menentu, tidak memberikan jaminan kepada kita. Tapi ketika kita berorientasi hidup kita kepada Tuhan, kepada kekekalan, maka itu akan menjadikan kita menjadi pilihan yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita perbaharui orientasi hidup kita. Apa yang menjadi fokus Bapak Ibu hari-hari ini? Seperti apa fokus kehidupan kita? Saya tahu kita sama seperti saya juga manusia. Kita kadang-kala membandingkan kehidupan kita dengan orang yang tidak percaya, dengan yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi saya ingin ajak kita melalui firman Tuhan pagi hari ini, mari kita perbaharui orientasi hidup kita supaya sejalan dengan firman Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Saya akan membaca
satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 berkata begini, kita bandingkan dengan ayat ini. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa artinya ayat ini? Saya yakin tidak sulit untuk kita memahami. Kalau hidup kita ini hanya berorientasi kepada hal-hal yang ada di dunia ini, firman Tuhan berkata, hidup kita adalah hidup yang paling malang. Ya, sial. Ada satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kita akan memfokuskan hidup kita ini kepada siapa? Kepada dunia ini yang hanya sementara, dikatakan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Apapun usaha dan upaya manusia untuk dapat mempertahankan hidup di dunia ini, ujung-ujungnya dikatakan ayat ini menuju kepada kebinasaan, lenyap. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, ini artinya fokus kita kepada kekekalan. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Fokus kita kepada Allah akan membawa kita kepada kekekalan. Dan milikilah iman yang seperti ini, fokus kepada Allah, dewasa, iman yang dewasa di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Sebagai kesimpulan renungan pagi hari ini, apa orientasi hidup kita di hari-hari ini? Tapi melalui firman Tuhan saya akan mengajak kepada kita, mari kita berorientasi kepada kekekalan, kepada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita diajak untuk mari merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bekerja, berusaha, menjaga kesehatan dan lain sebagainya, itu bagus, baik. Tetapi lebih daripada itu, karena orientasi dan fokus kita kepada kekekalan, mari kita berikan dan serahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita punya program membaca Alkitab setiap hari. Mari ikuti itu, sebab itu akan membawa kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita memiliki orientasi hidup, kita serahkan kepada Tuhan. Sekalipun keadaan dunia ini tidak menentu, tapi ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun hidup kita. Fokuskan hidup kita ini kepada kekekalan, kepada hal-hal yang duniawi, yang sifatnya sementara. Bukan kita mengabaikan, tetapi jangan hanya sampai di situ. Kita orientasikan hidup kita. Kita membawa hidup kita ini pada kekekalan, berorientasi pada kekekalan. Pagi hari ini biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi mengubah cara pandang kita, paradigma kita, bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Ada satu kehidupan yang kekal yang Tuhan persiapkan bagi kita. Oleh sebab itu, sebagaimana renungan yang saya sampaikan pagi hari ini, mari kita orientasikan, berfokus kepada kekekalan daripada kita hanya melihat keadaan dunia yang terjadi di hari-hari ini. Puji Tuhan. Doa saya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sidang jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia Magelang. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami dengan keadaan dunia yang tidak menentu. Tapi kami yakin Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus yang akan menuntun kehidupan kami, perjalanan kami. Bawa hidup kami untuk memandang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, melihat kepada kekekalan, bukan hanya sebatas melihat dunia ini, sebab dunia akan lenyap dengan segala isinya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Allah akan menikmati hidup yang kekal. Berkati sidang jemaat, berkati yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.